Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua, Arkan, di channel kesayangan umat manusia ini. Gimana kabarnya bro? Sehat-sehat aja kan? Gua doain lu pada sehat semuanya dan lancar rezekinya. Amin. Bro, lu pernah gak sih bangun pagi-pagi, langsung buka aplikasi saham, senyum lebar, karena semalam dapat cuan, pas buka lagi siangnya, portofolionya merah semua kayak lampu darurat. Terus modal yang lo kumpulin sebulan, entah kenapa kok bisa hilang begitu aja kayak uang di dompet waktu jalan-jalan ke mall. Nah, gua ngerti banget perasaan itu. Dulu gue juga pernah gitu. Bahkan pernah sampai harus jual sepatu buat nutupin kerugian. Jadi gue nggak datang buat ngejudge, tapi buat ngasih lo temen seperjuangan yang udah nyemplung duluan dan alhamdulillah masih bisa ngomong hari ini. Di video kali ini, gue bakal bahas 5 penyebab utama kenapa trader saham bisa boncos. Dari yang kena FOMO sampai yang terlalu pede pakai leverage. Santai aja dulu, jangan marah-marah. Ini bukan buat nyalahin lo, tapi buat ngingetin biar lo nggak jadi korban berikutnya. Tapi sebelum itu, gue mau ngasih tahu ke lo bedanya trading saham dengan investasi saham dulu ya, biar pada nggak salah sangka. Karena banyak juga yang pemahamannya masih tumpang tindih. Padahal dua-duanya tujuan dan caranya beda banget. Jadi gini, investasi itu kayak tanam pohon. Lo beli saham emiten bagus, terus lo simpen lama. Bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun. Lo nggak peduli harga naik turun hari ini karena lo percaya perusahaannya bakal berkembang. Lo dapat cuan dari kenaikan harga saham jangka panjang plus dividen. Nah, trading itu beda. Lo masuk pasar bukan buat nyimpen, tapi buat manfaatin pergerakan harga. Bisa harian, mingguan, atau bahkan beberapa jam doang. Lo cari selisih harga. Beli murah, jual mahal, cepat. Kayak ojek online yang cari order sana-sini. Bedanya, lo cari cuan dari fluktuasi saham. Jadi trading itu butuh waktu, fokus, dan disiplin tingkat tinggi. Lo nggak bisa asal klik beli karena lihat grafik naik. Lo harus punya rencana. Kapan masuk, kapan keluar, berapa risiko yang siap lo tanggung. Kalau enggak, ya lo bukan trader. Lo lagi main judi pakai label trading. Nah, karena beda tujuannya, cara mainnya juga beda. Orang investasi bisa santai, tidur nyenyak meskipun sahamnya turun 10%. Tapi trader, kalau posisinya merah, bisa jaga malam mikirin stop loss. Jadi jangan heran kalau trader lebih gampang boncos kalau salah strategi. Karena emang permainannya lebih cepat, lebih emosional, dan lebih bikin jantung berdebar. Oke, sekarang udah jelas kan bedanya? Kalau lo nonton video ini, gue asumsiin lo lagi nyari cara jadi trader yang nggak boncos. Bukan yang sekedar spekulasi dan doa-doa biar cuan. Jadi, yuk kita lanjut ke 5 penyebab utama kenapa banyak trader saham akhirnya dompetnya menjerit. Biar lo bisa hindari satu persatu. Pertama, nggak pakai stop loss, padahal hidup harus ada batasnya. Bro, ini nomor 1. Ini kayak ngemudiin mobil tanpa rem. Lo beli saham di 1000, terus turun jadi 800. Lo bilang, nanti balik lagi. Turun jadi 600, lo masih bilang, tahan dulu, nanti naik. Pas jadi 300, lo baru sadar. Loh, kok gue belum cut loss sih? Stop loss itu bukan tanda lo kalah. Itu tanda lo pinter. Itu kayak insurance buat mental dan dompet lo. Karena pasar nggak peduli perasaan lo. Dia nggak akan bilang, kamu kan udah rugi banyak, aku balikin deh. Nggak ada itu. Pasar itu kajam bro. Dia cuma ngikutin supply dan demand. Jadi, kalau lo nggak tentuin batas rugi sejak awal, pasar yang bakal tentuin buat lo. Dan biasanya harganya lebih mahal dari yang lo kira. Kedua, overtrading. Karena kayaknya harus sibuk biar dibilang trader. Ada yang tiap hari buka tutup posisi kayak buka tutup kulkas. Beli pagi, jual siang, beli lagi siang, jual lagi pas mau tutupan jam bursa. Terus pas lihat feed transaksi bulanan lo teriak, kok udah 300.000? Ini namanya overtrading. Lo jadi kayak orang yang kerja keras banget tapi hasilnya nggak sebanding. Kenapa? Karena lo trading bukan karena ada sinyal bagus, tapi karena lo bosen atau FOMO atau pengen balas dendam setelah rugi. Padahal cuan itu nggak datang dari seberapa sering lo masuk pasar, tapi dari seberapa tepat lo masuk dan keluar. Lo bisa aja cuma trading 2 kali seminggu,
Tapi kalau setupnya bagus, cuannya bisa lebih gede dari orang yang trading 10 kali seminggu tapi asal-asalan. Jadi santai aja, pasar nggak kemana. Saham yang bagus bakal tetap ada besok. Kalau nggak besok, ya lusa. Kalau nggak lusa, ya mungkin minggu depan. Kalau nggak minggu depan, ya mungkin aja bulan depan. Kalau nggak bulan depan, ya mungkin aja tahun depan. Lo nggak perlu kejar semua peluang, cukup kejar yang kualitas. Ketiga, ikut-ikutan kayak kambing masuk tol. Ini yang paling lucu dan paling berbahaya. Lo lihat di medsos saham XYZ naik 50% semalam. Terus lo bilang, waduh buruan nih gue beli sebelum kehabisan. Padahal lo nggak tahu perusahaannya jual apa, labanya naik atau turun. Malah lo beli pas harganya udah kayak roket, tinggal nunggu jatuh. Ini namanya herd mentality. Lo kayak kambing yang ikut rombongan masuk tol. Padahal lo nggak tahu tujuannya kemana. Pas harga mulai turun, bandar udah kabur bawa duit. Lo yang masih pegang saham cuma bisa lihat grafiknya anjlok sambil nangis di kamar. Jadi sebelum beli saham, tanya dulu, ini emiten apa, usahanya jelas nggak, prospeknya bagus nggak? Kalau jawabannya nggak tahu, ya jangan beli. Ingat, lo itu lagi trading, bukan lagi main tebak-tebakan. Keempat, nggak ngerti fundamental, tapi mau cuan cepat. Lo lihat saham harganya Rp50 terus bilang, murah nih. Bro, murah itu relatif. Kalau emiten bangkrut, harganya Rp1 pun tetap mahal. Saham itu bagian dari perusahaan. Jadi kalau perusahaannya nggak sehat, ya sahamnya juga nggak akan sehat. Lo nggak perlu jadi akuntan, tapi minimal lo harus ngerti. Labanya naik nggak? Utangnya gede nggak? Dividennya konsisten nggak? ROE-nya bagus nggak? Nggak perlu analisis level MBA, cukup baca laporan keuangan 10 menit aja. Atau minimal baca berita soal emiten itu. Karena kalau lo cuma andelin grafik doang, lo cuma main tebak-tebakan harga, bukan investasi. Kelima, modalnya dari uang yang dipakai buat kebutuhan, bukan uang investasi. Ini yang paling sering dan paling bikin gua sedih. Lo pakai uang bayar kontrakan, uang belanja, atau malah pinjem duit buat beli saham. Terus kena rugi, hidup langsung kacau. Pacar marah, ortu stres, tetangga pada tahu lo boncos. Uang buat trading itu harus uang dingin. Artinya, kalau hilang, lo masih bisa tidur nyenyak. Bukan uang yang bikin lo gelisah kalau turun 1%. Karena kalau lo pakai uang penting, otak lo bakal panik. Dan trader yang panik sama dengan trader yang boncos. Bayangin aja, lo beli saham terus langsung turun. Lo langsung mikir, ini duit buat bayar listrik gimana nih? Otomatis lo jadi gegabah, lo nggak bisa berpikir jernih, lo buru-buru jual atau malah tambah beli biar rata-rata, padahal itu bisa bikin lubang makin dalam. Jadi mulai dari sekarang, pisahin uang kebutuhan dan uang buat trading. Kalau lo cuma punya 5 juta buat hidup sebulan, jangan dipakai buat beli saham. Tunggu dulu, nabung, baru masuk pelan-pelan. Jadi bro, trading itu bukan tentang seberapa sering lo masuk pasar, tapi seberapa cerdas lo keluar dari kesalahan. Boncos itu bukan akhir dunia, selama lo bisa belajar. Tapi kalau lo terus-terusan ngulang hal yang sama, ya jangan heran kalau portofolio lo jadi kayak kantong kresek, bolong-bolong. Gue pernah boncos, gue pernah sampai mikir, saham itu cuma judi. Tapi ternyata yang bikin lo kalah, itu bukan pasarnya, tapi diri lo sendiri, emosi, keserakahan, dan kurangnya disiplin. Tapi untungnya, semua itu bisa diperbaiki dengan satu hal, belajar dan konsisten. Jadi mulai dari sekarang, pakai stop loss, hindari FOMO, belajar dikit soal fundamental, dan yang paling penting, jangan serakah. Karena yang menang itu bukan yang paling cepat cuan, tapi yang paling lama bisa tetap di pasar. Oke, segitu dulu dari gue. Kalau lo suka video kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan minta komentar di bawah, gue pernah boncos gara-gara, biar kita bisa ketawa bareng sambil belajar. Semoga portofolio lo aman jaya sentosa. Sampai jumpa di video berikutnya. Semangat trading bro! Gue Arkan pamit undur diri, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.